Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita awali dengan bersatu di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi kami, dimanapun seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini berada. Kasih Tuhan kiranya boleh menjangkau mereka dan memampukan kami seluruhnya untuk memahami pelajaran ini dengan baik, sehingga kami boleh menghidupkannya dan iman kerohanian kami boleh semakin dipertumbuh. Inilah doa permohonan kami Bapa, mengampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pelajaran kita pada saat ini, hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, judulnya adalah Berduka Karena Kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah dalam kitab suci menyukai keadilan dan Dia membenci kejahatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dosa dan kejahatan ini memancing kegeramannya, yaitu kegeraman yang ditunjukkan demi kepentingan orang yang tertindas dan teraniaya, dan bahkan dalam kasus-kasus ketika kejahatan seseorang, terutama itu berdampak pada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, Allah di sini sangat membenci kejahatan karena kejahatan selalu menyakiti makhluk ciptaannya, meskipun kejahatan itu dilakukannya sendiri. Dalam narasi kitab suci Bapak Ibu, Allah berulang kali terpancing untuk marah, ya, melalui apa yang disebut oleh para ahli kitab suci ini sebagai pemberontakan. Siklus ini berlangsung sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Manusia memberontak melawan Allah dan melakukan kejahatan. Bahkan terkadang kekejaman yang sangat mengerikan, seperti mengorbankan anak dan kekejian lainnya di mata Tuhan. Allah, Bapak Ibu sekalian, menarik diri sesuai dengan keputusan manusia. Rakyat ditindas oleh negara-negara asing. Orang berseru kepada Allah lalu meminta pembebasan. Allah dengan murah hati menyelamatkan orang-orang tersebut, Bapak Ibu sekalian. Manusia akhirnya kembali memberontak melawan Allah. Seringkali bahkan lebih parah dari sebelumnya. Namun demikian Bapak Ibu, Allah menghadapi siklus kejahatan dan ketidaksetiaan yang mengerikan ini. Allah berulang kali menghadapi ketidaksetiaan manusia dengan kesetiaan yang tidak berkesudahan, kesabaran yang luar biasa, kasih yang mengagumkan, dan kasih sayang yang mendalam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bacalah kitab Mazmur pasal 78. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan ayat ini mengenai respon Allah terhadap pemberontakan umatnya yang berulang kali? Menurut kitab suci, Bapak Ibu sekalian, kasih dan keadilan sering terkait. Kemarahan ilahi adalah respon kasih yang tepat terhadap kejahatan tersebut, karena kejahatan selalu menyakiti orang yang dikasihi Allah. Tidak ada contoh dalam kitab suci di mana Allah murka atau marah secara sewenang-wenang atau tidak adil, Bapak Ibu sekalian. Dan meskipun umat Allah berulang kali meninggalkan dan mengkhianatinya, selama berabad-abad
Allah terus dengan sabar melimpahkan kasih melebihi segala harapan yang masuk akal. Ini kita bisa lihat penjelasannya di dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 7 sampai 33. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga menunjukkan hal ini ke dalam kasih sayang dan kemurahan yang tak terbayangkan. Memang benar Bapak Ibu sekalian, menurut Mazmur pasal 78, khususnya di ayat 38, dikatakan Allah bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Pasti Bapak Ibu pernah marah atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana emosi ini membantu Bapak Ibu sekalian lebih memahami murka Allah terhadap kejahatan? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dapatkan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi seluruh pemirsa, kami seluruhnya yang belajar bersama-sama melalui jaringan virtual ini. Urapan-Mu, hikmat bijaksana dari surga, kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami. Sehingga ini boleh menuntun kami untuk memahami, mengerti akan setiap pelajaran yang kami telah pelajari. Engkau kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam setiap kedukaan mereka, Tuhan yang menghiburkan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan campur tangan untuk memenangkan mereka. Dan pada saat mereka mendapatkan berkat Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan yang mereka boleh permuliakan. Dan itu boleh menjadi saluran berkat yang baru kembali bagi mereka di kemudian hari. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia Tuhan yang mempertemukan kami kembali dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.